Berikutnya, rumus secara umumnya untuk perhitungan distribusi sampling rata-rata adalah X bar min mu X bar per tau X bar. Ya, tau X barnya mengikuti mau rumus 1 atau rumus 2. Ya, itu untuk rumus secara umumnya. Nah, sekarang untuk soal latihannya saya akan buatkan di sini ya. Oke. Soal sebuah pabrik pemproduksi saus sambal, jumlah total per hari 500 botol. Ya, anggap aja ini masih bisnis kecil-kecilan. Setiap botol rata-rata berisi 600 ml dengan nih hati-hati varians 2500 ml ya. Terus jika manajer produksi mengambil 100 botol secara acak, tentukanlah A. Peluang isi rata-rata saus sambal antara 593 ml hingga 610 ml. Ya. B. Jika diketahui total produksi mampu mencapai 1.500, tentukan peluang rata-rata saus sambal lebih dari 604 ml. Ya, ini soalnya seperti ini ya. Bisa dilihat, perhatikan baik-baik, mungkin bisa difoto juga ya. Oke, nah untuk jawabnya kita bisa lihat di sini kata kunci pertama ada total per hari. Ini anggaplah sebagai N besarnya, yaitu 500 botol ya. Oke, jumlah total per harinya 500 botol itu kan N atau jumlah yang bisa dihitung. Setiap botol rata-rata berisi 600 ml. Ada kata rata-rata. Jadi simbolnya apa kira-kira? Mu atau X bar. Kita lihat ini dari populasi. Berarti ini juga dari populasi. Simbolnya adalah mu. Dengan varians mengikuti. Berarti V besar. Nah, ingat kita bukan mencari V. Di rumus bukan V tetapi tau. Berarti mencari taunya sama dengan akar 2500. Jika manajer produksi mengambil 100 botol, jadi ini N kecil secara acak ya. Oke. A. Peluang isi rata-rata saus sambal antara 593 hingga 610. Ini adalah X bar 1 dan ini X bar 2.
ya, karena berasal dari 100 botol. Lihat, perhatikan ya. B, jika diketahui ternyata tiba-tiba mampu memproduksi 1.500 botol ya. Ini misal di saat-saat mau lebaran dia produksinya jadi 3 kali lipat lebih banyak. Berarti N besar yang baru adalah 1.500. Tentukan peluang rata-rata saus sambal lebih dari 604 ya. Ini untuk kasus B ya. Untuk kasus B 500-nya nggak usah dilihat lagi ya. Jadi 500-nya digantikan oleh 1.500 ya. Oke, kita langsung masuk diketahui tanya jawab. Diketahuinya adalah tadi N besarnya 500 ya untuk posisi menjawab nomor A ya. Setiap rata-ratanya mu adalah 600 dan V-nya tadi adalah 2.500. Untuk mencari tau adalah akar dari 2.500. Hati-hati ya nanti ya untuk untuk latihan soal atau untuk UAS, hati-hati ketika dapat soal yang berbunyinya varians ya. Hasilnya adalah 50 ya. Ini ditanyakannya yang A adalah langsung dituliskan PX. Ini antara ya, kalau tulis antara seperti ini ya. Nah seperti ini di antara ya, itu buat antara. Untuk yang B, peluang X barnya lebih dari 604 dan N-nya dikasih tahu 1.500 botol ya, seperti ini. Oke, nah jawabnya cukup mudah ya. Pertama kita harus lihat rumus 1 atau rumus 2, yaitu dengan N per N besar. N kecilnya adalah berapa tadi? N kecilnya adalah 100 per 500, hasilnya 0,20. 0,20 lebih besar atau lebih kecil dari 5%? Lebih besar. Lihat ya, 20, 05. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah mendapatkan rumus ini berarti kita jelas dengan faktor koreksi rumus pertama ya. Oke, kita tuliskan dulu, kita cari taunya dulu boleh. Tau X barnya sama dengan tau per akar N dikali akar N min N kecil per N min 1 sama dengan tau X bar berapa tadi? 50 per akar 100 dikali 500 per 100 per 500 min 1. Ini yang pertama kan 50 dibagi 10 ya. Berapa? 5 dikali akar 400 per 499. Ini kalian boleh bagi dulu baru diakar ya. 400 dibagi 499. Lalu kalian akar ya. Oke, hasil ini kalian akar, answernya adalah ini ditulis semua aja ya di kalkulator ya, 0,8953 4 desimal ya. 0,8953. Oke, kali 5 berapa? Ya, mungkin nanti beda sedikit dengan kalkulator saya, mungkin tidak apa-apa, yang penting caranya benar. Ya. 4,4765. Nah, untuk latihan sekarang saya mintanya 4 desimal ya. Lalu nanti kalau sudah ketemu Z-nya tetap 2, di hasil akhir 4 lagi ya. Berarti Z-nya kita bisa langsung hitung X bar min mu X bar per tau X bar.
Z1, Z1-nya dulu dihitung. Yang pertama 593 tadi soalnya. Dikurang dengan mu X bar-nya adalah 600 dibagi 4, 4, 7, 6, 5. Ya. Ini berarti min 7 dibagi 4, 4, 7, 6, 5. Ya. Hasilnya adalah minus 156. Ya, ini hati-hati juga kalau angkanya masih di bawah 5, berarti bulatkannya ke bawah 1,5637, 1,56. Ya. Oke. Minus ya. Oke, sekarang yang Z2-nya X bar min mu X bar per tau X bar. Z2-nya adalah 610 min 600 dibagi 4, 4, 7, 6, 5. Berarti 10 dibagi 4, 4, 7, 6, 5. Hasilnya 2,2. Nah, kalau ini kalian ambilnya menjadi 2,2 tetap 3 ya. Karena 39 belakangnya. Oke. Nah, berarti ini kan di antara dua nilai ini. Praktekkan seperti minggu-minggu sebelumnya. Z1 dan Z2-nya digambar lengkung dulu. Maaf tulisannya agak berantakan. 1,56 ini sebagai Z1. Ya, ini Z2-nya adalah 2,23. Nah, ini seperti biasa diarsir di tengah-tengahnya. Boleh dioret-oret ya. Ya, seperti ini ya. Oke, yang diarsir. Oke. Nah, ini nanti tinggal dilihat dari tabel grafik distribusi normalnya. Nah, ini saya selalu sediakan ya. Minus 1,56. Lihat 1,56. 4406 ya. Ya. Oke, nanti kalau ada yang salah mohon dikasih tahu di komen di bawah ya. Mungkin saya kurang teliti. Itu juga sudah biasa. 1, 2, 3, 4871 ya, 223 ya, 4871. Nah, kalau seperti ini dijumlah ya, jangan sampai keliru lagi. Ini udah minggu ke berapa ini. Kalau masih salah melihat tabel agak sulit karena minggu depan kita masuk ke tabel T ya. Hasilnya 0,9277. Oke, untuk soal B nanti kalian tinggal coba sendiri ya. Buktikan dulu pakai faktor koreksi atau tidak. Ya. Hasilnya berapa? Ini 1500 diganti menjadi 1500, N kecilnya tetap 100. Kurang dari atau lebih dari 0,05. Silahkan dibuktikan dan kasih tahu jawabannya. Mungkin di komen silahkan boleh ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-10 ya.